Halo teman-teman, dengan saya Christian Elia Putar. Saya adalah seorang mahasiswa di jurusan Planologi dari Universitas Trisakti. Saya adalah mahasiswa semester 1. Nah, untuk kali ini saya akan membantu kalian dalam menjelaskan apa sih sebenarnya GPS itu. Karena sebenarnya GPS itu sudah ramai dibicarakan. Mulai dari GPS tracker, lalu film-film yang melacak seseorang yang diculik menggunakan GPS juga, lalu film-film balapan, dan bahkan game sekalipun sekarang sudah menggunakan GPS sebagai pembantuan navigasinya. Nah, daripada berlama-lama, mending langsung kita cek yuk. Kalau kita lansir dari simantu.pu.go.id dan tekno.kompas.com, Global Positioning System atau yang biasa kita sebut GPS adalah sistem satelit navigasi dan pembantuan sistem posisi global yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, di era digital ini teman-teman, penggunaan dari GPS ini sudah mulai sangat berkembang. Nah, pengguna menggunakannya lebih dengan mudah, juga saat pemrosesan data juga lebih mudah. Sehingga pengguna gadget yang sekarang banyak sekali orang menggunakan gadget bisa menentukan sebuah lokasi yang dituju atau yang diinginkan hanya dengan secara instan dan akurat. Nah, GPS ini teman-teman sudah banyak dipakai di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri pun banyak tuntutan dari pengguna-pengguna aplikasi yang memakai sistem navigasi untuk mencari suatu posisi secara akurat. Kemampuan GPS ini teman-teman sudah mulai dipakai di banyak hal, mulai dari software navigasi, olahraga, ride sharing, hingga bermain game dengan augmented reality. Nah, ini teman-teman berawal dari dunia militer. Jadi cikal bakal sistem navigasi disebut bermula pada masa-masa awal peluncuran satelit ke orbit bumi. Para ilmuwan waktu itu tuh menemukan bahwa mereka bisa melacak posisi satelit dengan mengamati pergeseran sinyal radio atau kita sebut saja efek Doppler. Pada pertengahan 60-an, militer Amerika Serikat mulai melakukan eksperimen navigasinya dengan satelit untuk melacak pergerakan kapal selam nuklir. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai meluncurkan satelit GPS yang mulanya bernama Navstar, kependekan dari Navigation System with Timing and Ranging. Nah, teman-teman, tadinya GPS itu cuma dipakai untuk militer saja, untuk militernya Amerika Serikat. Tapi, kebijakan tersebut berubah setelah insiden pesawat Korean Airlines yang ditembak jatuh karena nyasar ke wilayah terbang Uni Soviet pada 1983. Nah, nggak kebayangkan teman-teman betapa malangnya nasib penumpang dan awak kapal terbang waktu itu. Jadi Presiden Amerika Serikat waktu itu, Ronald Reagan, memutuskan untuk membuka akses publik ke sistem navigasi GPS yang pada saat itu sebenarnya sih masih bersifat rahasia. Tapi demi mempermudah navigasi untuk kebaikan bersama, maka dibukalah semua itu. Ada beberapa hal sih yang membuat GPS menarik untuk digunakan. Dalam halnya penentuan posisi sih. Seperti GPS dapat digunakan tanpa bergantung waktu dan cuaca. GPS dapat digunakan baik siang maupun malam dalam kondisi cuaca yang sangat-sangat buruk sekalipun, ya seperti hujan ataupun kabut teman-teman. Jumlah satelit juga relatif banyak ya teman-teman ya, sekitar 24 satelit lah. Ini menyebabkan GPS dapat meliputi wilayah yang cukup luas sehingga akan dapat digunakan oleh banyak orang pada saat yang sama, serta pemakaian menjadi tidak bergantung batas-batas politik dan batas alam. Ya iyalah, orang tinggi banget, masa mau dihancurin. Oh ya teman-teman, penggunaan GPS ini gratis loh. Kenapa gratis? Apa sih yang dibayar? Ya nggak ada yang dibayar. Ya selama pengguna mempunyai receiver GPS-nya, ya pengguna akan menggunakannya dengan gratis-gratis saja. Jadi investasi yang dipunyai sama pengguna GPS itu cuman perangkat keras seperti GPS tracker, ROG, HP,
Itu tuh perangkat kerasnya, nah sama perangkat lunak yang ada untuk membaca dari si GPS itu tadi. Kenapa orang banyak menggunakan GPS? Karena murah, alatnya saja sudah murah, sudah bisa dipakai di HP-HP seperti HP kalian sekarang ini sudah dilengkapi dengan GPS. GPS itu cenderung lebih kecil dan juga lebih murah. Namun kualitas datanya bukan kaleng-kaleng. Dia bisa memberikan kualitas data yang baik, sangat detail. Receiver ya atau penerimanya juga sekarang juga dibuat lebih canggih juga. Nah, makin banyak sekarang instansi di Indonesia yang menggunakan GPS. Ya, seperti sinkronisasi pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang dikerjakan oleh PLN, pengguna GPS untuk fotogrametri itu dari Bako Surtanal, BPN, dan PBB. Nah, penentuan posisi yang terkait dengan pekerjaan survei geofisik, geologi, dan pertambangan itu ada di Detemben, Pertamina, Lemigas, dan Direktorat Geologi. Kadang kita bingung ya, gimana sih cara kerja dari si GPS ini? Nah, inilah dia cara kerjanya. Sistem GPS terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Ada yang satelit di angkasa, nah, ada stasiun pengendali di bumi, dan receiver alias penerima sinyal ya tentunya saja, teman-teman. Ini receiver ini, ya seperti saya bilang tadi, bisa ke smartphone atau arloji pintar, atau GPS tracker sekarang yang sudah ramai, teman-teman, yang kalau kita kehilangan barang itu langsung kayak tinggal cari aja di HP, kita tinggal track aja di mana aplikasinya, di mana barangnya, dan kita langsung ketemu. Untuk menentukan lokasi dan melacak pergerakan dua dimensional, garis buncak dan garis lintang, receiver membutuhkan sinyal dari 3 satelit. Dengan 4 satelit atau lebih bisa dilakukan pelacakan posisi secara 3 dimensi atau garis bujur, garis lintang, serta ketinggian ya teman-teman. Nah, satelit-satelit GPS ini berada dalam konstelasi yang mencakup seluruh permukaan bumi. Karena itu, di lokasi manapun di planet ini yang penting, receiver selalu bisa melihat dan mendapatkan sinyal setidaknya 4 satelit di langit. Usai mendapatkan informasi lokasi, receiver juga bisa menghitung berbagai hal seperti kecepatan, arah, jarak, dan tujuan, dan lain-lain. Yang biasanya teman-teman, itu tuh kita bisa temuin di aplikasi ojol, ya kan? Nah, terus Google Maps, kita mau kemana, kecepatannya berapa, poin berapa gitu, itu udah diketahui teman-teman. GPS juga bisa melacak posisi receiver dengan akurat hingga radius 10 meter atau kurang. Namun ada beberapa faktor sih teman-teman yang mempengaruhi akurasinya, ya seperti lingkungan dengan gedung-gedung tinggi atau pepohonan yang bisa menghalangi penerima sinyal satelit. Sinyal satelit ini juga bisa kesulitan dalam menembus bangunan, sehingga GPS sukar mengunci posisi saat receiver berada dalam situasi indoor ketimbang outdoor. Makanya itu kalau misalnya di indoor, kita akan kesusahan gitu untuk kita posisinya di mana gitu. Ini ada beberapa aplikasi atau pengaplikasian GPS dan manfaat-manfaatnya. GPS kini dipakai untuk keperluan proyek-proyek yang khususnya memerlukan informasi mengenai posisi. Di Indonesia, GPS telah digunakan untuk menentukan koordinasi titik-titik kontrol yang membangun kerangka dasar nasional untuk survei dan pemetaan. Ada beberapa manfaat lain seperti bidang geodesi, pemetaan laut, pemetaan darat, pendaftaran tanah, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan lain sebagainya. Nah, ada juga loh teman-teman yang manfaatnya sangat ada hubungannya dengan jurusan planologi teman-teman, yaitu adalah GPS dengan SIG atau SIG atau Sistem Informasi Geografis teman-teman. Nah, SIG ini biasanya dikaitkan dengan sistem berbasis komputer yang didesain untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanipulasi data, menganalisa, dan menampilkan informasi spasial.
Informasi spasial dari informasi yang mengandung karakteristik. Nah, ada teman-teman GPS ini yang perannya sangat penting bersama dengan SIG. Jadi teman-teman, GPS inilah yang membawa SIG ke lapangan. Jadi tanpa GPS ya pengguna SIG cuman di kantor-kantor aja teman-teman. Contohnya adalah sistem peta elektronik dalam bentuk ECDIS atau Electronic Card Display and System and Informasi System, atau Autonomous GPS atau Intelligent Visual Highway System. GPS juga ada sebagai digitasi bumi. GPS mempercepat pembangunan suatu basis data spasial ataupun dalam pembuatan peta elektronik. Misalnya pembuatan peta jalan untuk keperluan pengelolaan transportasi. Pada cara tidak langsung, GPS merekam data dalam tempat dan format tersendiri. Nah, data GPS itu lalu ditransformasikan yang kemudian dimasukkan ke sistem data file JIS. Nah, ada juga nih teman-teman, AGPS alias Assisted GPS merupakan teknik mempercepat penguncian posisi awal di ponsel dengan memanfaatkan jaringan seluler. Nah, biasanya menara BTS atau Base Transceiver Station untuk seluler juga dilengkapi receiver GPS serta terus-menerus memperbarui informasi dan menghitung data lokasi. Perlu ditambahkan ya teman-teman, kalau GPS itu sama sekali tidak terikat, sama sekali tidak tergantung oleh yang namanya ketersediaan jaringan seluler. Assisted GPS atau AGPS itu tuh cuma bersifat untuk mempercepat penguncian. Nah, penguncian awal yang ada di ponsel, sehingga AGPS ini bisa mempercepat kita, mengurangi waktu kita, mempercepat dalam membaca pemosisian navigasi, dalam membaca posisi kita, sehingga kita tidak perlu membuang-buang baterai karena terlalu lama menunggu GPS untuk menentukan posisi di mana kita berada. Pengguna ponsel juga bisa mendownload peta offline di Google Maps. Supaya apa? Supaya peta yang kita mau kemana bisa kita tetap gunakan tanpa jaringan seluler. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Jikalau kalian suka ya klik tombol like. Jikalau kalian ada yang mau ditambahkan silahkan tulis di komentar di bawah ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya tidak suka ya tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Nah, kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Dan juga teman-teman, ini hanya beberapa poin saja yang bisa saya ambil dan saya bagikan. Jikalau kalian ingin informasi lebih, kalian bisa cari referensi lain. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Dadah.